Om Swastiastu. Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Komando Terlendari nomor absen 10 dan teman Saya Nil Friska Ivani Arstia nomor absen 19. Di sini kami akan menjelaskan tentang revolusi 4.0 beserta pilar-pilarnya. Nah, yang pertama itu mengenai 10 aplikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dilihat kan Bapak? Yaitu belajar daring menggunakan, yang pertama belajar daring menggunakan Google Classroom. Nah, pada Google Classroom menggunakan IoT dan cloud computing. Kemudian yang kedua itu untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp, di mana WhatsApp menggunakan IoT dan AI. Kemudian yang ketiga belanja tiket. Nah, belanja tiket ini menggunakan aplikasi Traveloka, di mana menggunakan IoT, cloud computing, dan big data. Yang keempat berbelanja online, contohnya itu Shopee. Shopee menggunakan 4, yaitu IoT, cloud computing, big data, dan AI. Terus yang kelima hiburan atau streaming, contohnya itu YouTube. YouTube menggunakan 4, yaitu IoT, cloud computing, big data, AI. Kemudian yang keenam transportasi online, contohnya itu Gojek menggunakan IoT, cloud computing, big data, dan AI, sama seperti tadi. Kemudian media sosial, contohnya itu TikTok, sama juga seperti tadi menggunakan IoT, cloud computing, big data, dan AI. Kemudian pemesanan makanan itu menggunakan GrabFood, menggunakan 4-nya itu juga. Kemudian perbank digital menggunakan BCA Mobile yang menggunakan 4 itu juga. Kemudian belajar yang ke-10 belajar bahasa online, contohnya Duolingo. Nah, aplikasi ini digunakan untuk belajar bahasa Inggris dan menggunakan 4 pilar itu juga. Kemudian selanjutnya pertanyaan diskusi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertanyaan nomor 1, berdasarkan tabel tersebut, mengapa revolusi industri 4.0 disebut mengubah pola hidup dan kebiasaan masyarakat? Karena hampir semua aktivitas sehari-hari sekarang terhubung dengan teknologi digital, mulai dari belajar, belanja, transportasi, hingga hiburan. Semua bisa dilakukan secara online dengan cepat dan mudah. Revolusi 4.0 membuat masyarakat lebih bergantung pada internet, aplikasi, dan teknologi pintar sehingga pola hidup menjadi lebih praktis dan serba digital. Pertanyaan yang kedua, pilihlah salah satu kegiatan yang paling sering kalian gunakan dan jelaskan bagaimana teknologi di baliknya atau pilar teknologi yang kalian identifikasi dapat bekerja dengan baik. Baik, di sini kita memilih berkomunikasi dengan WhatsApp. Teknologi IoT memungkinkan smartphone saling terhubung, sementara AI membantu mendeteksi spam, menerjemahkan bahasa, hingga memberikan fitur chatbot seperti Meta AI. Semua itu membuat komunikasi jadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Selanjutnya ada pertanyaan aktivitas 2, di mana studi kasus penerapan teknologi. Yang pertama kasus A, Eliseri. Pilar teknologi utama yaitu IoT atau Internet of Things, di mana karena alat pemberi pakan ikan dapat dikendalikan lewat aplikasi dan sensor otomatis mendeteksi kondisi ikan. Yang kedua kasus B, kasus B. Selain IoT, pilar penting Big Data dan AI, data laporan warga sangat banyak, butuh dianalisis otomatis oleh AI agar bisa dikelompokkan sesuai prioritas sebelum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kasus C, rekomendasi produk e-commerce. Teknologi di baliknya itu ada AI dan Big Data, di mana AI menganalisis riwayat pencarian dan klik pengguna. Kemudian Big Data mengolah jutaan data pengguna lain untuk menampilkan iklan sesuai minat. Kemudian aktivitas 3, merumuskan solusi untuk masa depan. Yang pertama, pekerja di pedesa yang berpotensi terancam. Ada petani tradisional karena di mana mesin tanam dan panen udah ada yang otomatis. Kemudian yang kedua itu pedagang pasar, di mana karena banyaknya orang yang berbelanja online sehingga orang-orang yang berdagang di pasar itu ekonominya menurun. Kemudian tukang ojek online, karena munculnya tukang ojek lokal, karena di mana seperti saya bilang, di mana udah ada aplikasi ojek online, taksi online, Grab, Gojek, sehingga tukang ojek lokal itu
berkurang pendapat. Ya, berkurang pendapatannya karena saingannya udah ada yang lebih simpel. Kemudian untuk aktivitas 3 merumuskan solusi untuk masa depan dibacakan oleh teman saya. Dan yang kedua itu ada ide solusi atau inovasinya. Pelatihan digital bagi petani. Petani belajar memakai aplikasi cuaca, sensor tanah atau IoT dan marketplace pertanian untuk menjual hasil panen secara langsung lewat online. Digitalisasi UMKM pedesaan, masyarakat diberi pelatihan untuk memasarkan produk di desa seperti makanan, kerajinan hasil tani lewat e-commerce seperti Shopee. Dan yang ketiga, di pedesaan, pekerjaan seperti petani, pedagang pasar, dan juga tukang ojek berpotensi terancam oleh otomatisasi. Untuk menghadapinya, solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan digital bagi petani agar bisa memanfaatkan teknologi IoT dan marketplace pertanian serta mendukung UMKM desa memasarkan produk lokal melalui e-commerce seperti Shopee sehingga masyarakat lebih siap menghadapi revolusi industri 4.0. Baik, kita udah sampai di ujung. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.